Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis dan manajemen bisnis. Dan saya akan mempresentasikannya dan kita lihat. Next. Sebelum saya menjelaskan presentasi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaidan Iqbar, NPM 233111081 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Dan saya akan menjelaskan presentasi ini di PowerPoint saya. Oke, next. Pengertian. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal, manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non-profit. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia, magiare, yang berarti mengendalikan. Sedangkan pengertian manajemen menurut Mark Parker Volera adalah management is the art of getting things done through people. Manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Oke, next. Peran manajemen dalam organisasi. Ada 3 alasan utama yang diperlukan manajemen, yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi, seperti pemilik dan karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum digunakan karyawan dengan melihat efisiensi dan keefektivitasannya. Next, fungsi-fungsi manajemen. Pembagian fungsi-fungsi manajemen ini tujuannya adalah supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur, agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam, untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsi masing-masing tersebut dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Oke, next. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik itu yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat dan tangguh. Pengimplementasian atau directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pengendalian dan pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan. Oke, next. Next slide yaitu kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing, mengalokasikan sumber daya dan merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, pengembangan daya manusia atau tenaga kerja. Next, ketiga, fungsi pengimplementasian atau directing. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan dan yang ditetapkan,
Keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Next, fungsi operasional dari manajemen. Pada pelaksanaannya, fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan menurut tahapan tertentu akan sangat berbeda jika didasarkan pada fungsi operasionalnya. Secara operasional, fungsi perencanaan atau planning untuk sumber daya manusia akan sangat berbeda dengan fungsi perencanaan untuk sumber daya fisik atau alam atau untuk keuangan. Demikian juga akan sangat berbeda jika dilihat dalam fungsi pengorganisasiannya, pengarahannya, hingga pengawasannya. Oke, next slide. Berdasarkan operasionalisasinya, maka manajemen organisasi, bisnis, dan dapat dibedakan secara garis besar menjadi fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen produksi. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Yang keempat, manajemen keuangan. Oke, next. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kalau misalnya ada kesalahan dalam presentasi saya atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.